A'udzu billahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ma'asyiral ikhwah, para pemirsa Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita pada Hikmah Ramadan. Tak terasa hari terus berlalu. Kita sudah memasuki hari ke-10 bulan Ramadan. Sebagaimana pembahasan-pembahasan yang telah lalu, ternyata Ramadan menekankan kepada kita banyak riwayat yang mengetengahkan kepada kita untuk kita membangun empati diri kita kepada sesama kita yang tidak mampu. Jalan tercepat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah berkhidmat, melakukan kebaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, ikhwan fiddin rahimakumullah, saya ingin mengetengahkan sebuah riwayat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika duduk-duduk dengan para sahabat, beliau mengatakan, "Atadruna minal muflisi?" Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian tahu siapa yang muflis atau orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang muflis atau orang yang bangkrut itu adalah yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda ya Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati mayati yaumal qiyamati bisolati wasyami wa zakati wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in fanita hasanatuhu qabla ayyaqda ma alaihi akhidha min khotayahum qad rihat alaihi summa turiha finnar. Kemudian Rasulullah mengatakan, tetapi Rasulullah SAW justru mengatakan kepada para sahabatnya, orang yang muflis atau orang yang failit atau bangkrut dari umatku ialah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, zakat, namun ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang lain, maka harta yang dimilikinya menumpahkan darah dan memukul orang lain yang tanpa hak bagi dia melakukannya, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang bangkrut itu nanti di hari kiamat, ada orang yang di dunia ini melakukan seluruh amal-amal kebaikan, sholat, puasa, zakat, haji, umrah. Umrahnya saja setiap bulan dia berangkat umrah, hajinya setiap tahun dia berangkat haji, berinfak, bersedekah. Tetapi justru di hari kiamat nanti sedekah, sholatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, dan seluruh amal-amal kebaikannya dilemparkan oleh Allah ke mukanya. Kemudian dia keheranan, ya Robbi, mengapa engkau melakukan ini? Padahal aku sangat dermawan ketika hidup di dunia. Aku melaksanakan umrah setiap bulan, aku melaksanakan haji setiap tahun, aku tidak pernah ketinggalan kewajiban melakukan sholat 5 waktu, bahkan ku tambah dengan nawafil sholat, aku berinfak, aku bersedekah, aku melakukan berbagai kebaikan, aku membangun masjid, aku membangun rumah panti asuhan, dan lain sebagainya. Allah mengatakan terhadap mereka, engkau pernah menyakiti Fulan bin Fulan, engkau pernah mencaci maki Fulan bin Fulan, engkau pernah memasukkan sesuatu yang tidak enak
sesuatu yang menyakitkan di hati hamba-hambaku. Kemudian orang-orang yang disakiti oleh orang yang sangat beribadah tadi datang satu persatu kepadanya dan menuntut kepada dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan pahala sholatnya kepada orang yang menuntut itu satu persatu, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala umrahnya, sampai dengan dia tidak memiliki pahala lagi, tinggal dia memiliki dosa. Kemudian ada terakhir orang datang di hadapannya, ya Allah, aku menuntut orang ini karena dia pernah menyakitiku, melaknatku, dan sebagainya. Maka satu-satunya jalan untuk membayarnya adalah dosa orang yang menuntut tadi dilimpahkan terhadap orang yang banyak memiliki pahala tadi. Kemudian orang tersebut dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata lagi-lagi puasa adalah tujuan daripada puasa itu bagaimana kita menahan dari sesuatu untuk tidak memasukkan satu penderitaan kepada orang lain. Rasulullah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innal mu'mina laisa billa'ani wattaghani walal fahishi walal badhi. Sesungguhnya seorang mukmin itu orang yang tidak suka melaknat, mencela, berkata keji atau jorok dan kotor. Itu adalah ciri-ciri orang mukmin. Sedermawan apapun kita, walaupun kita melakukan ibadah yang sangat banyak, tetapi ketika kita menyakiti hati sesama manusia, maka akan terhalang bagi kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa pada hikmah Ramadan yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.